Ne ceza vereyim Nefi'ye? Yahya menjawab, "Rajaku, biarlah pengampunanmu menjadi hukuman baginya. Dia adalah seorang penyair, salah satu yang terbaik, dan yang ahli di waktu kita sekarang. Dia hanya tak mengerti tentang pujianku. Dia pasti akan datang padaku nanti dan meminta maaf, Rajaku." Memaafkan adalah bentuk kemurahan hati atau kebaikan yang diberikan oleh seseorang dari dalam dirinya, layaknya sedekah yang diberikan kepada orang lain. Nabi Ali mengatakan, jangan lelah untuk memaafkan dan jangan tergesa-gesa dalam menghukum. İltifatımı anlayamadı. Hazreti Ali acele etmeyin buyurmuşlardır. Raja pun berkata, "Aku tidak memaafkan ibuku Yahya Effendi." Yahya menjawab, "Aku mendengar keputusanmu." Raja pun berkata, "Tampaknya kamu tidak senang dengan keputusanku." Yahya pun menjawab, "Intervensi Qasim Sultan dalam urusan negara tidak diragukan lagi merupakan kesalahan besar. Namun berpaling dari ibumu itu tidaklah baik. Ingatlah ini, seorang penguasa mengambil darah ayah dan ibunya." Raja menjawab, "Itulah mengapa ibuku melihat dirinya mampu untuk melakukan apapun. Dia percaya dia adalah pilar di mana kekuatan itu bertumpuk. Namun kekuatanku berasal dari darahku dan juga keberanianku, bukan dari siapapun." Tampaknya Raja tidak mau mengakui bahwa keberaniannya mengalir dari darah Qasim. Benim kudretim kanımdan ve cesaretimden gelir. Hiç kimseden değil. Kembali kepada Qasim. Seorang selir menuang minuman kepada Qasim, dan selir itu tampak menatap tajam kepada Qasim. Tidak lama Hachi masuk. Ia pun menyuruh selir itu untuk keluar. Sultanım. Hachi berkata, Mehmet Pasa telah mengirimkan pesannya. Raja telah memutuskan untuk memulai kampanye. Dia akan berbaris ke Persia. Qasim pun menjawab, dia menutupi fakta bahwa dia telah mengusirku. Dia pikir dia telah menang. Aku punya mimpi dan harapan. Bersama-sama kami akan memerintah dunia. Namun putraku melepaskan tanganku. Hachi pun berkata, Sultana, Raja tidak akan bisa melakukannya tanpa dirimu. Ketika kemarahannya berakhir, dia akan menggenggam tanganmu lagi. Kamu akan melihatnya. Dia akan datang kemari dan akan membawamu sendiri kembali ke istananya. Qasim pun menjawab, aku pasti akan kembali ke istana. Aku pasti akan kembali. Tapi, aku tidak tahu apakah segalanya akan menjadi sama kembali. Aynı devir mi olur bilmiyorum. Di sisi lain, Gulbahar tampak duduk di singgasana milik Sinan Pasa. Dan ternyata dia sudah mengirimkan surat kepada anak buahnya, yaitu para selir yang berada di istana lama. Kızlarım, sizler benim öldüğümü sanıyorken ölmedim. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Qasim telah mengirimkan semua selir ke istana lama karena takut akan adanya pengkhianat. Para selir itu pun membaca surat dari Gulbahar. Isinya begini, gadisku, apakah kalian pikir aku sudah mati? Tapi aku belum mati. Aku masih hidup. Terima kasih pada putraku. Tidak ada seorang pun yang mengetahui rahasia ini. Hanya putraku dan kalian. Dan tidak seorang pun yang boleh tahu. Qasim Sultan berpikir dia bisa melenyapkanku. Tapi akulah yang akan menggali kuburannya. Şehzadem sayesinde hayattayım ve ondan başka kimse bilmiyor. Kösem Sultan benden kuyusunu kazıyor olacağım. Kembali pada Raja. Raja sedang berada di perahu bersama Silahtar. Nedir o içtiğin kayıkçı? Seorang pria pemilik kapal pun minum dan Raja bertanya, apa yang kamu minum? Pria itu menjawab, ini memberikanku kekuatan. Ketika kamu meminum 2 teguk, maka ini akan memudahkan untuk mengayuh. Bekler vız gelir, tırıs gider. Madem öyle ver bize de testiyi biz de içelim biraz. Raja menjawab,
Jika demikian, berikan kepada kami kendi itu, dan kami akan meminum seteguk. Pria itu menjawab, tidak, tidak, kalian tidak boleh minum. Raja pun bertanya, mengapa tidak? Pria itu dengan polosnya menjawab, di dalamnya ada anggur. Aku membuatnya dengan istimewa. Kamu mungkin tidak bisa menanggungnya, dan kamu akan membuat kita dalam masalah. Vesselam. Ver sen ver. Namun raja menjawab, berikan padaku, dan aku bisa menanggung apa yang kamu tanggung. Pria itu pun memberikan kendinya. Raja pun meminumnya. Kemudian memberikannya kepada Silahtar juga. İyi, al bakalım. Silahtar lalu bertanya, siapa namamu? Pria itu menjawab, namaku adalah Mustafa, tapi orang memanggilku dengan Bekri. Bekri Mustafa, karena aku mabuk sepanjang waktu. Raja pun berkata, jadi kamu hidup sesuai dengan reputasimu Mustafa. Apakah kamu mendengar tentang larangan itu? Sultan Murad tak bisa diajak berkompromi. Sultan Murad'ın astığı kestik. Yasaksa karada yasak. Biz Pria itu tertawa dan menjawab, larangan itu hanyalah di darat, dan kini kita berada di laut. Apakah Sultan Murad bisa menemukanku di sini? beni burada nerede görecek ha? Peki ya ben Sultan Murad? Raja tersenyum, kemudian berkata, bagaimana jika aku adalah Sultan Murad, dan di sebelahmu adalah Silahtar Mustafa? Bagaimana kamu akan melarikan diri? Nasıl kurtulacaksın o vakit? Pria itu menjawab, aku akan membalikkan kapal ini dan mengirimkanmu ke dalam lautan. Lihatlah dirimu, baru 2 teguk, kamu sudah mulai berpikir, dirimu adalah sebagai Sultan Murad. Jika kamu minum semua isi kendi ini, maka kamu akan berpikir bahwa kamulah yang menciptakan dunia ini. Selagi tertawa, tiba-tiba saja Silahtar mengeluarkan belatinya. Silahtar kemudian berkata, Rajaku, berikan aku 1 kata, dan aku akan membunuhnya. Alayım canım. Ağlar latif et. Tentu saja pria itu merasa heran. Ia menatap raja. Kemudian menyadari, ia pun berkata, Aga, kamu tidak bercanda. Pria itu kemudian segera menundukkan kepalanya, kemudian berbicara, Rajaku, maafkan aku. Aku adalah subjekmu yang rendah hati. Maafkan aku. Bekri kulunuz yaptı bir edepsizlik. Bekri Mustafa. Raja pun berbicara, Bekri Mustafa, kamu seperti seorang ayah, serta juga sangat pintar. Kamu minum tanpa terlihat siapapun. Jika aku melihatmu lagi, aku akan membunuhmu. Mendengar raja yang memaafkan dirinya, senyum pria tua itu pun kembali merekah dan segera mengayuh sampannya. Alırım kelleni. Kız olsun be hünkârım. Çek bakalım kürekleri saray Raja lalu menyuruhnya untuk melayuh ke Sarai Burnu. burnuna. Baş üstüne. Oh be.